Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil tema yaitu Yesus keturunan Peres. Di dalam kitab Matius 1 ayat yang ketiga saya akan bacakan. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita banyak sekali sudah membaca silsilah dari Tuhan Yesus ini, namun kita merasa tidak begitu penting tentang silsilah ini, sehingga kita tidak mendapatkan berkat dari pelajaran dari silsilah Tuhan Yesus. Matius menulisnya tentunya ada makna dan tujuan bagi para pembacanya, termasuk bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membahas tentang tokoh Peres. Kemarin kita sudah membahas tentang Daud, membahas tentang Abraham, membahas tentang Yehuda, dan sekarang kita akan membahas bersama-sama yaitu tokoh Peres ini. Di dalam Alkitab memang sangat sedikit catatan tokoh Peres ini, sehingga banyak pengkhotbah yang tidak membahas tentang Peres. Oleh karena itu saya tertarik untuk membahas tokoh Peres ini, supaya kita juga mendapatkan berkat-berkat dari tokoh yang satu ini. Sebagai nenek moyang dari Tuhan Yesus, tentunya ada sesuatu yang istimewa dari Peres ini, dan saya menemukan keistimewaan dari tokoh Peres ini. Yang pertama adalah kelahiran Peres, terwujudnya harapan dari Tamar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Yehuda mempunyai anak Onan dan Sela. Mempunyai istri yaitu Tamar, tetapi karena ini jahat di mata Tuhan sehingga meninggal dunia. Lalu kemudian Tamar dijodohkan kepada adiknya yaitu Onan. Namun Onan tidak mau karena merasa bahwa nanti keturunan yang akan dimiliki oleh keturunan sehingga dia tidak mau menurunkan dari Tamar. Oleh karena itu Allah marah terhadap Onan sehingga Onan juga mati. Karena ketakutan, Yehuda itu kemudian mengusir Tamar supaya Sela juga tidak mati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Tamar diusir kembali ke orang tuanya, Tamar mempunyai harapan. Dia tetap menginginkan bahwa ada keturunan dari Oleh karena itu dia akan merencanakan sesuatu supaya dia mendapatkan keturunan dari Yehuda. Pada suatu hari ketika Yehuda ini menggunting bulu domba, Tamar menyamar sebagai pelacur, sehingga Tamar menggoda Yehuda dan lahirlah Peres dan Serah. Karena kelahiran Peres dan Serah ini, maka harapan Tamar tercapai. Dia memiliki keturunan dari Yehuda. Yang kedua, Peres adalah orang yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tamar melahirkan dua anak kembar. Yang pertama Peres, yang kedua adalah Serah. Pada saat melahirkan itu sebenarnya Serah yang akan lebih dulu. Namun Serah kembali ke rahim dan kemudian didahului oleh Peres. Bidan mengatakan bahwa Peres adalah bayi yang sangat kuat.
Ternyata setelah menjadi besar, Peres ini tetap kuat, bahkan sampai tua pun Peres ini tetap kuat. Bahkan kekuatannya ini terus berada dalam keturunan Peres ini. Jadi anak Peres dan cucu-cucunya ini mempunyai kekuatan dan ketangguhan yang dimiliki oleh Peres. Yang ketiga, Peres adalah orang yang berdedikasi. Peres adalah orang yang kuat, tangguh, tegar, dan ingin sesuatu yang lebih baik. Dan itu diturunkan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya dididik menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang kuat. Di dalam 1 Tawarikh 27 ayat yang ketiga, di sana mengatakan bahwa keturunan Peres adalah prajurit-prajurit yang hebat. Peres adalah kebanggaan dari anak dan cucu-cucunya. Anak dan cucu-cucu Peres itu sangat bangga terhadap Peres, sehingga mereka merayakan hari perayaan Peres. Rut merayakan hari perayaan Peres karena merasa bahwa Peres adalah memiliki keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang kuat, keturunan-keturunan yang perkasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah gambaran bagi kita semua tentang Tuhan Yesus, yaitu kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah pengharapan bagi manusia. Manusia telah jatuh dalam dosa sehingga terputus hubungan dengan Allah. Manusia ingin memiliki kembali ada hubungan yang baik dengan Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa-dosa manusia, untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua adalah gambaran Tuhan Yesus adalah orang yang kuat, seperti nenek moyangnya adalah orang yang kuat dan gagah perkasa. Tuhan Yesus menerobos, menolak praktek-praktek keagamaan yang salah pada saat itu. Dia sangat kuat di dalam kerohaniannya, sehingga banyak sekali praktek-praktek keagamaan yang salah itu dihancurkan, sehingga orang-orang Yahudi bisa melihat kebenaran. Tuhan Yesus adalah kuat di dalam rohaninya, sehingga dia mampu bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus kuat di dalam pendiriannya, sehingga kuasa kegelapan atau setan tidak mampu mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus secara fisik pun kuat karena dia mampu berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang kuat, baik secara iman dan baik secara fisiknya. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mempunyai dedikasi yang tinggi, seperti Peres yang mempunyai dedikasi yang tinggi. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, dan itu tercapai misinya. Misinya menyelamatkan manusia tercapai ketika dia disalibkan, menderita untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus adalah mempunyai dedikasi yang tinggi karena dia mendidik para rasul dengan baik, sehingga para rasul dengan tangguh, dengan berani memberitakan Injil, sampai para rasul juga rela mati untuk menyampaikan Injil kebenaran Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai. Tidak saja kita merayakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita percaya, tetapi kita beriman, tetapi kita menyembah Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.